menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang nggak hadir hari ini? Semua. Baca dulu ya. Oke, sekarang kita program Aura Padilla, Cika, Genza, Gorden, bajunya itu dikancing. Gustina Putri, Ledia, Nepi, mana? Nikar, mana suaranya Nikar? Nggak dengar Ibu? Hadir. Novi, hadir. Nuraini Lubis, Raffi, hadir. Riko Putra, Sandra, hadir. Kenapa pipimu Sandra? Sakit gigi. Sherly, kenapa Sherly? Enggak semangat? Semangat. Sohada, Fiona, oke, semuanya hadir ya. Bersedia. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Masih semangat? Semangat. Enggak ada yang ngantuk? Udah jam siang kan? Sudah makan siang belum? Sudah? Oke. Udah siap belajar belum? Siap. Oke, kalau udah kita ke materi ya. Udah siap ya 5 materi ya? Siap? Siap. Nggak ada yang ngantuk ya? Ya, kalau sudah kita lanjutkan
melanjutkan materi. Tapi sebelum Ibu melanjutkan materi, kemarin kita kan akan melanjutkan ke materi klasifikasi makhluk hidup ya. Kita akan melanjutkan ke klasifikasi makhluk hidup. Kemarin sebelum ini materi kita apa? Tema kewirausahaan. Tema kita kewirausahaan ya. Masih ingat itu apa kewirausahaan? Apa? Kewirausahaan berarti usaha. Jadi kita lanjutkan ke klasifikasi makhluk hidup ya. Setelah mempelajari ini nanti Ibu berharap kalian dapat kalian dapat memahami perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Yang kedua, peserta didik dapat mengamati perbedaan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya ya. Yang ketiga itu peserta didik dapat menyajikan data hasil analisis perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau ngajak kalian menonton video dulu. Kita nonton video dulu ya, agar nanti kita belajarnya lebih semangat. Dengar nggak? Dengar ya.
berarti makhluk hidup. Ada yang benda hidup, ada makhluk hidup, dan benda tidak hidup. Benda tidak hidup. Benda tidak hidup atau disebut benda mati. Benda mati. Jadi kalian harus memahami apa itu benda hidup dan benda tidak hidup. Oke, setelah kita menonton video tadi, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini ya. Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan makhluk hidup, perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup ya. Di sini ada gambar tumbuhan, ya. Ada dua gambar tumbuhan, di mana ada tumbuhan hidup dan tumbuhan tidak hidup. Jadi yang mana benda hidup? Tentu yang ini ya. Yang ini tumbuhan tidak hidup. Mengapa, Bu? Kok bisa dibilang seperti itu? Kok yang ini tumbuhan hidup, yang ini tumbuhan tidak hidup? Pernah kalian melihat bunga hias di meja-meja? Dia tidak mengalami pertumbuhan dan dia tidak mengalami perkembangan. Jadi ini disebut tumbuhan tidak hidup. Kalau yang ini kecil, dia akan tumbuh menjadi besar ya, akan menjadi besar dan berkembang. Ini bunga matahari ya. Pernah melihat bunga matahari yang sudah besar? Nah, dia awalnya kecil, tumbuh menjadi besar. Itu perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Seperti video yang kita lihat tadi, makhluk hidup dan tumbuhan dan benda tidak hidup. Apa contoh yang kalian lihat dari video tadi? Kalau makhluk hidupnya apa? Pohon ya. Kalau yang tidak hidup, batu, meja ya, papan tulis, itu termasuk benda tidak hidup. Sedangkan yang hidup itu adalah pohon ya. Kalian harus paham itu. Terus selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nampak nggak dari belakang? Nampak? Oke. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bernapas. Ya. Bernapas. Apa itu bernapas, Cika? Bernapas merupakan proses menghirup oksigen dari atmosfer dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Oke, ya. Bernapas itu adalah mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Itu yang bernapas. Kalau nggak bernapas yang mana? Mati.
Bunda? Apa deh? Peka terhadap perubahan. Misal ya, ada binatang yang lewat tuh lagi di motor. Ada kan biasanya lewat depan kita itu kan? Kalau seandainya kita, karena kita tadi peka terhadap perubahan ya, terhadap perubahan lingkungan, jadi kita bisa menghindari ya, bisa menghindari jika binatang itu sudah mendekat ke mata kita, maka kita dengan tidak sengaja mengedipkan mata kita, walaupun dia nabrak otomatis dia nggak langsung masuk ke mata. Itu yang dimaksud dengan peka terhadap perubahan. Terus selanjutnya membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan ya. Kalian butuh nggak sama makanan? Kalau belum makan, ibu ngajar, pasti kalian izin terus, ya kan? Izin terus, Bu, permisi, lapar, belum makan dari tadi. Kayak gitu kan? Iya nggak? Jadi kita itu sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan. Terus selanjutnya tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Bagaimana Bu tumbuh dan berkembang? Pohon yang hidup dari kecil, dari biji, sama kayak bunga matahari misalkan. Dari biji kita semai, kita siram terus, kita rawat, dia akan tumbuh ya, akan tumbuh. Nanti bijinya bisa menghasilkan biji lagi. Itu ya dimaksud dengan berkembang. Sama kayak kalian ini. Dulu kalian kecil ya, masih kecil itu Sohada Mardianti. Dulu ibu pernah ketemu Anti di SD. Anti masih kecil, kelas 3 SD. Sekarang sudah sebesar ini dan secentil ini. Ya, itu contoh tumbuh dan berkembang. Nanti bisa berkembang, tapi kalau sudah menikah. Kalau belum menikah jangan dulu berkembang ya, Gi. Bahaya. Oke, selanjutnya bereproduksi. Apa? Bereproduksi. Sama ya? Sama aja ya? Oke. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ciri-ciri benda tidak hidup, kebalikan dari apa? Kebalikan dari benda hidup. Benda hidup dia tidak
hidup. Itu tadi, kamu nggak dengar penjelasan ibu. Kenapa pohon tidak disebut makhluk hidup? Karena tadi dia tumbuh dan berkembang. Itu karena itu mengapa makhluk hidup tumbuhan bisa disebut dengan makhluk hidup. Ada lagi yang mau
Assalamualaikum, kami dari kelas 2 ingin menyampaikan hasil kerja
dan benda tidak hidup. Benda hidup: kucing, pohon mangga, bunga mawar, serangga liar, bunga anggrek. Benda tidak hidup: batu, tanah, udara, air, angin. 1. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Adalah organisme yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan dan memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau bisa mengalami perkembangan bentuk tubuhnya. 2. Mengapa meja dan kursi disebut benda tidak hidup? Karena benda yang tidak dapat bergerak dan tidak membutuhkan makanan dan minuman tidak bisa bergerak dan tidak mengalami pertumbuhan. 3. Sebutkan perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki proses kehidupan dan dapat bereproduksi, tumbuh, dan menggapai rangsangan, sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri ini. Ciri-ciri makhluk hidup dan benda tidak hidup. Menurut kelompok 2 ya. Apa tadi? Gustin? Kalau benda hidup itu contohnya apa? Anti? Kucing. Terus? Pohon. Manusia. Ayo kak, semangat kak. Apa? Kakak. Nah, terus? Oh, Lydia, apa Lydia? Ada yang lain contohnya benda hidup selain yang disebutkan Gustin sama Anti? Apa? Benda hidup. Ayo. Gak kerja kelompok ya. Pokoknya aja yang kerja. Berarti ibu menjelaskan tadi juga enggak Lydia memperhatikan ibu. Apa Lydia? Coba cari dulu benda hidup apa? Banyak ya, banyak contoh benda hidup. Ya, yang bergerak itu hidup ya, yang bergerak tanpa digerakkan itu benda hidup. Harus paham ya. Jangan kelompok, jangan nebeng nama aja. Ya, kamu apa? Benda hidup. Apa? Jangan nanya dia nggak tahu tadi. Apa? Kok sama berdua? Nebeng nama aja. Kamu benda tidak hidup. Batu. Meja. Kursi. Iya. Oh, contoh lain, jangan yang di dalam kelas, di luar kelas. Apa? Apa Den? Benda tidak hidup.
mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudara Hendra. Pada saudara Hendra, kami silakan. Istilah bahwa ini tentang makhluk hidup dan media tidak bergerak, tidak berdiri, tidak berkembang, tidak bernafas, tidak bergerak, tidak berpasangan, dan tidak hidup. Hewan Tolong keras suaranya, Nak. hewan dapat bergerak, tumbuh, bergerak, bernafas, berkembang, bukan berpasangan, benda yang hidup. Manusia bergerak, tumbuh, dia bernafas, berkembang, bukan berpasangan. Batu tidak bergerak, tumbuh, tidak dia tidak bernafas, tidak makan, bukan berpasangan, tidak mati. Oke, tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak dia tidak bernafas, bukan makan, tidak bukan berpasangan, tidak mati. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan tabel apa saja diberi dan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah bergerak, tumbuh, berkembang, bernafas, peka, terkadang serangan. Mengapa batu dan meja tidak termasuk makhluk hidup? Batu dan meja tidak termasuk makhluk hidup karena tidak memiliki ciri makhluk hidup. Sebutkan contoh lain makhluk hidup selain yang ada pada gambar di atas. Tumbuhan serangga seperti singa dan lalat, mamalia seperti kerbau dan udang. Bagaimana cara kamu membedakan tumbuhan dengan hewan berikut contoh? Tumbuhan termasuk dalam organisme sedangkan hewan adalah organisme heterotrop. Tumbuhan dan hewan dapat dibedakan beberapa hal, antaranya cara memperoleh makanan, eating cell, food cell, dan sel, gerakan, proses. Mengapa makhluk hidup merupakan makanan? Karena makannya merupakan sumber energi yang diperlukan menjalankan aktivitas sehari-hari. Tanpa makanan makhluk akan bergerak dan bahkan bisa mati. Terus, apa tugas kelompok ini tadi? Membedakan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Apa yang benda hidupnya, Nak? Manusia, Ya, terus tumbuhan sama apa lagi? Ya, hewan. Ya, itu makhluk hidup. Sedangkan makhluk tidak hidup apa? Kok dari tadi pakai tulis terus? Yang di luar apa? mobil, Mobil tadi udah browder. Batu, apa lagi? bata, Kayu itu kan termasuk ini pohon. Kalau ditanam. Apa? Gawang. Oh ya, gawang. Ya, itu termasuk benda tidak hidup. Oke, berdasarkan tabel di atas, ciri-ciri umum yang dimiliki oleh semua makhluk
1 kucing, 2 pohon, 3 manusia, 4 bunga anggrek, 5 burung. Ciri-ciri benda tidak hidup: 1 tanah, 2 batu, 3 batang, 4 kursi, 5 meja. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Adalah organisme yang mampu menjalankan kehidupan dan memiliki ciri-ciri untuk berevolusi atau bisa mengalami perkembangan bentuk tubuhnya. 2. Mengapa meja dan kursi disebut benda tidak hidup? Karena benda yang tidak dapat bergerak dan tidak menghasilkan makanan dan minuman, tidak bias bergerak dan tidak mengalami pertumbuhan. 3. Sebutkan perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang menghidupi proses kehidupan dan dapat berproduksi, tumbuh, dan menanggapi rangsangan, sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri. Sudah. Apa itu? Dari 5 poin tadi, jelasnya. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Apa? Nopi? Terus? Iya, Bapak baca. Hewan. Terus apa lagi? Ya, katanya mengapa meja dan kursi tidak disebut benda hidup? Mengapa meja dan kursi ini tidak termasuk benda hidup? Ada apa gerangan? Apa? Ya, jawab. Nikah. Kenapa kan meja sama kursi tidak termasuk benda hidup? Karena meja ini tidak bisa bergerak kalau bukan kita gerakkan, ya. Oke. Sekarang kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Dari diskusi kita tadi, ya, kita sudah membahas tentang apa saja. Ada penghapus nggak kelas kalian? Ada penghapus nggak? Ya ampun. Kemarin penghapus yang dikasih dari ini mana? Hah? Setelah ada penghapus kita ya pakai kertas saja. Penghapus dikasih di belakang. Kita sudah presentasikan ya. Apa saja pembahasan kita tadi? Pertanyaannya tentang klasifikasi makhluk hidup, dan benda tidak hidup, Benda tidak hidup. Jadi setelah mempelajari ini, Ibu harap kalian paham ya. Sudah paham apa yang telah Ibu jelaskan, apa yang sudah Ibu berikan tugas tadi, ya. Jangan sampai nanti nggak tahu perbedaan antara benda hidup dan benda tidak hidup. Dan kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri apa? Makhluk hidup dan makhluk benda tidak hidup. Oke. Kalau seandainya sekarang Ibu kasih soal, sudah bisa? Kalau masih ada yang ganjal di hati, silahkan tanyakan dulu sama Ibu sebelum Ibu kasih pretest untuk mengetes kemampuan kalian dengan materi yang Ibu sampaikan tadi.
Satu orang satu. Ya, satu orang satu. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah. Nomor satu. Sudah siap? Sudah. Serukan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan. Berarti sebutkan dan jelaskan. Sudah? Perbedaan makhluk hidup. Perbedaan makhluk hidup. Perbedaan makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tidak hidup. Perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Sudah nak? Oke. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah ciri-ciri makhluk hidup itu adalah nah, yang pertama apa tadi? Oke, tulis. Bernapas. Yang pertama bernapas. Yang kedua bergerak. Ayo tulis. Yang kedua bergerak. Dan yang ketiga peka terhadap perubahan. Yang ketiga peka terhadap perubahan. Yang ketiga peka terhadap perubahan. Yang keempat membutuhkan makanan. Yang keempat membutuhkan makanan. Dan yang kelima tumbuh dan berkembang. Yang kelima tumbuh dan berkembang. Yang keenam bereproduksi. Dan tolong dijelaskan dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Oke, tolong dijelaskan dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Sudah nak? Sudah. Oke. Waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan. Gak boleh lihat catatan katanya tadi sudah paham. Ya. Gak boleh ngepek. Ayo, silakan. Ini kan ibu kasih kesempatan. Tanya. Iya, jelaskan. Di situ kan ada ciri-cirinya kan, ciri-ciri makhluk hidup yang bergerak, bernafas. Kamu terus
tujuan itu apa? Memberikan kamu kerja sini, mengevaluasi kamu, untuk mengetes kemampuan kamu apabila kita didapatkan jadi tulislah berdasarkan apa yang kalian ingat ya. Oke, sudah? Sudah ya? Nah. Oke, sekarang waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ya, semangat. Sudah, Nak? Oke, sekarang kumpul. Ya, kumpul. Udah, kumpul. Udah sih, nggak usah kasih temannya sih. Ayo ambil. Udah, nih. Sudah, namanya jangan lupa ya. Ya, sudah, deh. Sudah semua? Ya,
tadi? Ada? Ada nggak? Masa nggak ada? Ada nggak? Kesulitan kalian dalam belajar klasifikasi makhluk hidup ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan apa sangat menyenangkan? Walaupun siang masih semangat ya? Masih mau ibu tambah 1 jam lagi? Beneran? Kita tambah sampai jam 4 mau? Oke. Setelah ini nggak ada yang mau ditanyakan sama ibu? Apa yang membuat kalian sangat bersemangat mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini? Karena bisa memahami. Oke, angkat tangannya dong, Sar. Apa, Sar? Karena bisa memahami tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tidak hidup. Iya. Terima kasih ya, Sar. Kalian bisa memahami benda Hidup dan tidak hidup. tidak hidup ya. Nanti bisa dipakai di rumah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham ya? Ini sudah paham apa udah nggak tahan lagi pengen pulang nih? Beneran? Oke. Karena waktu kita sudah habis, ini nanti mau periksa sendiri di rumah ya. Besok kan kita ketemu lagi. Ada 2 jam pelajaran ya, jam pertama besok ya. Jadi besok ini ibu bagikan sama kalian ya. Awas loh kalau ada yang nggak nilai kecil. Kalian udah paham, udah semangat. Oke. Untuk besok kita lanjutkan tentang pengertian dan pembagian klasifikasi makhluk hidup. Apa saja Bu? Tolong Bu contohnya. Ya. Besok kita akan Ibu akan menjelaskan kelanjutan dari klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang pengertian dan pembagian klasifikasi ya. Ada pengertian klasifikasi dan ragam klasifikasi makhluk hidup. Materi pertemuan besok itu apa-apa nanti malam kalian Google cari-cari biar besok pas ibu masuk nggak sedikit ya, sedikitnya udah agak mengerti apa itu pengertian dan pembagian klasifikasi. Oke, sekarang untuk hari ini ibu akhiri sampai di sini dulu. Kalau ada kata salah ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi